Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa banyaknya kepada kita semua, terutama kepada seluruh jamaah yang sempat hadir di setiap masjid untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Ya. Karena kenapa? Tentu banyak saudara-saudara kita di luar sana itu mega sila surat ta'ku saliwarro, jangankan untuk duduk berbaring pun sudah tidak mampu, jangankan untuk bisa berbaring, makan pun kemudian harus disuap. Tapi alhamdulillah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ceningati tepe rilanda kita, alhamdulillah kita bisa hadir untuk menunaikan salat Jumat yang akan nantinya kita tunaikan secara berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja beliau adalah nabi dan rasul, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan terbaik, memberikan jalan kepada kita semua, menunjukkan jalan kepada kita semua, jalan terbaik, jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah ayat tadi yang saya bacakan salah satunya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah Al-Quran, wal 'ashr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, innal insan lafi khusr, majapunna kau dituru fatawe angkamanengi filanna arogikengi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa dengan waktu itu? Teman-teman kimanan, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini itu sangatlah sedikit. Ya. Dengan waktu kurang lebih 24 jam, dengan umur yang kita miliki ya
Kata Rasulullah, baina sittina wa sabain, antara 60 dan 70. Lebih daripada itu kata Rasulullah itu cuma sedikit. Dengan waktu yang singkat itu kita berlomba-lomba dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana umat hamba yang paling terbaik di antara kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian. Na pancaji pung Allah taala atau ngengi. Na pancaji pung Allah taala amate ngengi neni atau ngengi. Buat apa? Allah ingin menilai kita. Mana yang paling terbaik amalnya di antara kita. Ya. Makanya perlu digesok-gesok ibadah. Pak ku sempajata bawa ya tuangi ya ros 5 hari 5 kali sehari semalam. Silade ki makurai pada pun. Kenapa? Naku degage tambah-tambengi sempajat tak deni tambah-tambengi sikir ini tambah-tambengi perlu doang dengan ibadah-ibadah yang lain makuralat dah ini apalat. Iku sempajata bawa ya dua. Siaga to jero. Sempajat 5 waktu tak bawa aktif pamanya. Maka sihat, tapi perlu kita tambah. Karena kenapa? Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, ada rakib, ada atid yang setiap saat akan menambah terus amalan-amalan kita. Makanya selain kita salat 5 waktu, kita tambah dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang istimewa, lo kena istimewa ke Allah Ta'ala, maka perlu ada namanya bikin sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita biasakan diri kita. Coba kita lihat para kiai-kiai kita andre guruta yang punya karama undai akan abekeun seperti guruta umpamanya modalnya guruta Junaidu punya karama. Kenapa? Karena dia punya amalan-amalan selain daripada sholatnya saja. Angka sikirikna ada amalan-amalan zikirnya, ada amalan-amalan ibadahnya yang dia lakukan selain sholat itu, sehingga diberi oleh Allah keistimewaan. Iku pas-pas bawa sempajata ya tidak akan menjadi istimewa. Ya, matandre apalan tapi tidak akan bisa menjadi istimewa. Kenapa? Mengurangi amalat. Ya. Makanya perlu kita banyak mengikuti perjalanan-perjalanan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat terutama. Suatu ketika ada sahabat ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang lewat di depan para sahabat, itu namanya Abu Dahdah. Ketika Abu Dahdah lewat itu, tiba-tiba Rasulullah menunjuk. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, lo kok kami atau di surga agar Abu Dahdah. Ya. Padahal kalau dilihat ini Abu Dahdah, Mebadorok tahun udah kasih biasa-biasa nih. Maka ada sahabat heran sama kalian. Ada amala-amala nih Abu Dahdah. Kenapa mesti ditunjuk oleh Rasulullah? Maka ada penghuni surga, lo kok kami tutup surga kalau mudah dah. Nah kamu tahu kia dia bakal. Ternyata karena sahabat malah sarah, jokai bola na mudah dah melak bening, loi panas saya agak di amalan ya mudah dah. Nah, setelah minta isi untuk bermalam, ya diberikan isi bermalam. Nita ya roh amalannya sudah salat Isa, dia tuh gak biasa-biasa pada dia gak. Tanggapan kita tek 2 moto Abu Dahdah. Dia bangun tengah malam, cici-cici tuh dia roh sahabat ero ciling-ciling maka ada yang pigo. Di sana pula dilaleng, lihat supaya membatin roh. Nasa nggak mas sempanya ternyata. Tahu bawa temi nampak, nyokap yang matin roh kali. Itu gak ada. Ada amalan yang Abu Dahdah kenapa ditunjuk sebagai penghuni surga? Itu kan gitu.
karena setelah dia menunaikan salat subuh berjamaah, madak pero sahabat dia memang. Natane ya Abu Dahda, wahai Abu Dahda, sebenarnya engkau yang waktu tarang. Aga amalanmu. Na engkau ke denre itu na jallo kina bitak maka na terus suruh kaki. Maka ada Abu Dahda itu gaga. Sampai jatang ngaban nimu nasa itu jaga bitar saja gaga. Aga boleh kira-kira saja tuh bikin itu mana saya tuh situ amalaku tuh. Ya, yang selalu saya lakukan wahai sahabat. Dewa tindro, saya tidak tidur, saya tidak menjamkan mata saya tidak berbaring. Dewa tindro sebelum engkau ka iya romel madam pengimanan ni atas salana tawe nareko engkau atas salana ko iya. Jadi sebelum saya tidur saya maafkan semua orang. Ni kana misalnya kalau engkau bicara-bicara ribon rika wadam pengini. Ni kan ke kurang ke biasa tempurut berdiri kak mengambil barang hak saya wadah ini. Jadi saya maafkan semua. Maka dia sama awalnya tuh. Ya tuh. Jadi ternyata memaafkan orang itu adalah amalan yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran adalah amalan yang diberikan oleh Allah tidak ada batasnya. Jadi ramalan atau yaitu melongnya dan pengetahui memberikan maaf kepada orang itu adalah diberikan pahala oleh Allah tanpa batas yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang harus kita juga lakukan, belajar untuk melakukan ini selain daripada kita melakukan sholat itu ditambah-tambah amalan-amalan. Apalagi yang diajarkan oleh guru kita adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita sudah sholat kesina kudeto gaga penting ya, deto gaga kira-kira ya roh leluki maka simoto tu kapa atau tu udah masih kiri deto na beta 1-2 menit ya. Pernah terjadi satu kejadian itu, satu riwayat yang dirampilkan kita Sunan Tirmizi itu. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat itu datang masam pajang nih Mirjama kurang masam pajang Mirjama mabir salani mangkar assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada sahabat di samping Umar bin Khattab itu tapabelo imak kedek masam pajang sunnah. Jadi purana masam pajang fardu beri jama kurang mak beri salat tapamelo imak kedek malas sampai sunnah tapi itikkan ni jarinna Umar bin Khattab la tusalli itikkan dia pipat udah fem napi nasihati maka dah tudah mbok urang satu sumpah. Ternyata peristiwa ini gempar dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena yang ini sini sahabat ya harus ceritanya Nabi maka magen kagare mapaka betul ya Rasul. Dendre waktu tamak berjama angka sahabat sedena pengeluk ke Umar bin Khattab pura masam pajaro paralu tapamelo itatong ni gatang ni Umar bemat tudang lo tato masam paja sunnah ya tapi gatang ni pangajari maka dah tudang mo ko yolo jasana tapo masam paja sikri mo ko yolo. Apa kata Rasulullah? Cocolan da itu nasa Umar. Jadi tidak makiyolo ya kudet tugas istilahna laluki. Kenapa banyak pahala yang di pahala anak kurwati cek waktu cek iro mega nata rong ke pengalata apalagi tidak makiyolo mak melo doan ya lo dah makiyolo sebenarnya ke laluki ya kurata masuk pajang merdeta wah genek sempajata sana kemapa aku tuh. Ya, mesti kita banyak pundi-pundi amalan Bapak. Coba tahu gimana ya. Makanya itu di dalam Al-Quran jadi pengalat ta'ala uda'uni astajibalakum. Apa itu uda'uni? Itu adalah perintah fi'il amar di dalam kaidah itu. Uda'u dan ada wawnya artinya jamak. Berdoalah kamu banyak-banyak, berdoalah kamu bersama berjamaah. Uda'uni
astajib lakum, pasti ku terima kata Allah. Jadi ku mega ki melo doang masa-masa maki mesti itu terima Allah Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mensyariatkan itu ya harus sampai juma ya harus masih jelo mak juma minimal 40 tahun. Kenapa? Imam Syafi'i meyakini bahwa yaku angka 40 atau mak juma di antara 40 orang itu mesti angka tu walinna pun Allah Ta'ala kutuna karo dia ini risal dia dirita. Nah ku angka walinna pun Allah Ta'ala kutu mesti diterima pada bataman. Nah ini tuh sabaan. Udah uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian bersama-sama, astajib lakum, pasti ku terima. Nah kecuali kalau pamana ada keperluan kita yang mendesak ya nah ya kuda togaga tudah maki cinampe pamakane guruta Hariza pendiri pondok pesantren An-Nahda itu Makassar, kalau imam mengangkat tangan ikutlah mengangkat tangan. Kenapa? Kita tidak tahu dari mana doa itu nanti diterima. Ya kumega kikut maka jadi tadi itu dirisa makan boleh tiga jadi diterima peluang. Mungkin imam kita atau yang dekat dengan imam tidak diterima doanya oleh Allah, tapi mungkin di sudut belakang sana ada anak muda yang hanya mungkin pakai levis, pakai baju kos, tapi ternyata disitulah doanya diterima, maka diterimalah semua doa-doa kita di dalam masjid ini. Jadi makanya berita akamu jadi akar apa kau bawa amin. Magai, siapa tahu dari kita lah diterima doa itu. Yang terakhir teman-teman gimana? Dendre masyarakat kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini diuji oleh Allah untuk bagaimana memperbanyak amalan-amalan kita. Alhamdulillah kita ada di tempat ini menunaikan sholat berjamaah Jumat. Ya, ini luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Magai angka tu apalan natar Allah Ta'ala yang waktu na senge Nabi Musa perjalanan Nabi Musa maka dah angka na sewa waktu sebagai penutup ini sewaktu Nabi Musa na jok kasih di onrok kau naruntuk sih di kong igara atau kuro kampung ke kampung kuro maktur mana kong Allah Ta'ala maka bertanyalah Nabi Musa wahai kaum siapakah kalian maka di kami ini adalah kaum daripada Nabi Musa alaihissalam maka dia nak berikut oleh itu makku. Lalu bagaimana dengan itu? Kami ini beribadah kepada Allah ini kurang lebih 70 tahun, 70 tahun lebih, dan kami tidak pernah keluar dari ajaran Allah. Woi barandu Nabi Musa, ya Allah, lupa tu apalah nang makku ini, tahu 70 tahun. Maka Allah mengatakan, betul besar pahalanya umatmu, tapi angka tu umat matu, duan rakami na pegau sempajak Jumat. Nah kalau po apalah waringi. Nah alhamdulillah kita ada di sini baru pola apalah saja kaki Allah Ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan teman-teman gimana mudah-mudahan barakah Allah Ta'ala dan bisa menjadi pelajaran terbaik untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum fi minal ayati wasid hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.